Oke, sini, duduk dulu. Anggap aja saya ini mentor investasi kamu hari ini. Nah, di depan kita ini ada kasus yang menarik banget. Ada satu perusahaan yang kalau dilihat di atas kertas kelihatannya luar biasa. Tapi kok ya pasarnya kayak cuek aja gitu. Ini nih, latihan yang pas banget buat ngasah insting investasi kita. Nah, ini dia teka-teki kita. PT Alam Sutera Realty, atau kita sebut aja ASRI. Coba bayangin, labanya meroket sampai ratusan persen. Tapi harga sahamnya? Diem aja, nggak gerak. Jadi pertanyaannya, apakah pasar tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Atau jangan-jangan kita baru aja nembuin permata yang selama ini tersembunyi? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita silau sama angka-angkanya, ingat ya, investor yang cerdas itu selalu mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya perusahaan ini bisnisnya apa sih? Gimana caranya ASR ini dapat duit? Nah, ini pondasi analisis kita. ASI ini bukan pemain baru loh. Mereka udah ada dari tahun 1993. Kunci dari model bisnis mereka itu satu kata, kota mandiri. Jadi ingat ya, mereka itu nggak cuma jual rumah. Enggak, mereka itu jual gaya hidup. Mereka bangun sebuah ekosistem lengkap di mana orang bisa tinggal, kerja, main, semuanya di satu tempat. Jadi kayak ngebangun dunia kecil mereka sendiri. Coba deh perhatiin, strategi mereka ini pinter banget. Ada Alam Sutera yang ngejar margin tinggi, terus ada Suvarna Sutera yang ngejar volume penjualan besar. Dua pasar disikat sekaligus. Tapi ini nih yang paling penting. Lihat aset mahkota mereka. Land bank yang gedenya bukan main. Coba bayangin, kamu seorang koki, tapi kamu punya pasokan bahan-bahan premium buat masak selama 20 tahun ke depan. Kebayangkan? Nah, itulah keunggulan strategis yang ASRI punya. Oke, pondasi bisnisnya udah kita pegang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin penasaran. Angka-angka dramatis yang jadi sumber misteri ini. 467,4%. Ya, kamu nggak salah dengar. Itu bukan salah ketik. Segitu lonjakan laba bersih tahunannya. Dari yang cuma 55 miliar, jadi lebih dari 313 miliar rupiah. Ini sih bukan sekedar tumbuh, ini meledak. Pertanyaan besarnya, kok bisa? Duitnya datang dari mana? Dan ternyata ini bukan kebetulan. Paling nggak menurut manajemennya ya. Mereka pede banget kalau ini semua tuh hasil dari strategi mereka. Ini sinyal optimisme yang kuat banget loh, datang langsung dari orang-orang yang ada di dalam. Laba tinggi itu jelas bagus, tapi pertanyaan penting seorang investor adalah, dengan berita bagus kayak gini, harga sahamnya udah keburu mahal belum ya? Atau jangan-jangan justru masih murah? Nah, sekarang saya kasih kamu alat buat ngukurnya. Alat pertama kita namanya PBV, atau Price to Book Value. Gini deh gampangnya, bayangin kamu nemu rumah yang kalau dihitung-hitung total aset di dalamnya, isinya, itu nilainya 1 miliar rupiah. Tapi sama yang punya dijual cuma seharga 200 juta. Nah, itu artinya PBV-nya 0,2 kali. Khusus buat perusahaan properti yang isinya itu kebanyakan tanah, metrik ini jitu banget buat nyari diskon. Lanjut, alat kedua, namanya DCF. Ini cara ngitung dengan ngelihat potensi pendapatan di masa depan, dan hasilnya, wow, lumayan bikin kaget. Para analis ngitung harusnya nilai wajar saham ini tuh di angka 264. Tapi pasar cuma ngasih harga 136. Jauh banget kan bedanya? Ada jurang yang lebar banget antara nilai yang seharusnya sama harga sekarang. Kenapa ya? Nah, diskon gede inilah yang kita sebut margin of safety. Ini jantungnya filosofi value investing. Anggap aja ini kayak ruang buat kita salah, kayak bantal pengaman kalau prediksi kita meleset. Logikanya, makin tebel bantalnya, makin nyenyak kan tidur kita sebagai investor? Tapi tunggu dulu, sebuah perusahaan bisa aja kelihatan murah, tapi jangan-jangan ada alasan kenapa pasar ngejauhin dia. Nah, buat ngeceknya, kita harus bandingin sama pesaing-pesaingnya. Jadi pertanyaannya, ASR ini beneran murah atau cuma murahan? Dan ini dia buktinya. Coba lihat tabel ini bareng-bareng. ASR itu bukan cuma murah, dia diperdagangkan dengan diskon setengah harga dari pesaing terdekatnya dan cuma sepertiga dari yang lain. Ini levelnya bukan lagi sekedar murah, ini murah banget kalau kita bandingin sama tetangga-tetangganya. Tunggu dulu, mungkin ada yang nanya nih. Kalau semurah itu, kok PE ratio-nya tinggi banget, sampai 52 kali? Bukannya itu artinya mahal? Pertanyaan bagus. Ini ibaratnya kayak lihat mobil dijual diskon gede, tapi biaya perawatannya selangit. Ada yang aneh nggak sih? Yuk kita cari tahu. Gini penjelasannya. PE ratio itu kan dihitung dari harga dibagi laba.
Nah, masalahnya kalau labanya itu baru aja bangkit dari angka yang kecil banget, ya otomatis hasil pembagiannya jadi kelihatan gede banget dan bisa menipu. Kayak kita ngukur kecepatan mobil pas baru injek gas dari posisi berhenti, langsung kelihatan ngebut banget kan? Makanya, untuk perusahaan yang kaya aset kayak tanah gini, kita lebih baik pegang PBV sebagai kompas yang lebih bisa diandalin. Oke, inget ya, investasi sebagus apapun bukan berarti nggak ada risikonya. Tugas saya sebagai mentor itu bukan cuma nunjukin di mana harta karunnya, tapi juga ngasih lihat petanya, lengkap sama tanda-tanda bahayanya. Tadi kita udah lihat sisi bagusnya, sekarang kita harus disiplin, lihat juga sisi gelapnya. Ini dia nih argumen buat yang optimis atau bullish. 1. Valuasinya murah banget. 2. Potensi naiknya gede. 3. Bahan baku buat proyek masa depan udah aman. 4. Mesin labanya udah mulai panas lagi. Dan kelima, para analis juga setuju dan ngasih rating strong buy. Kalau dilihat di atas kertas, ini kelihatan kayak peluang emas kan? Tapi kita harus realistis, ada resikonya. Utangnya itu dalam dolar AS. Ini kayak pedang bermata dua. Kalau rupiah goyang, wah bisa bahaya. Terus, kemampuan mereka buat bayar bunga utang juga masih ya pas-pasan lah. Dan buat kamu yang nyari dividen, lebih baik lupakan dulu. Prioritas perusahaan sekarang itu bayar utang. Nah, inilah harga yang harus dibayar buat ngejar potensi pertumbuhannya. Oke, kita udah bedah kasus ini dari semua sisi ya. Mulai dari bisnisnya, angkanya, valuasinya, sampai risikonya. Sekarang kita rangkum yuk, apa aja yang udah kita pelajari? Coba ingat-ingat kerangka kerja ini. Kamu bisa pakai ini buat nganalisis saham apapun. Pertama, mulai dari sebuah teka-teki. Kedua, pahami bisnisnya. Ketiga, hitung nilainya. Dan yang paling penting keempat, timbang risikonya. 4 langkah disiplin ini bisa bikin kita jadi investor yang lebih bijak. Jadi intinya begini, kalau suatu saat nanti pasar sadar dan mulai menilai ASRI setara sama pesaing-pesaingnya, itu ada potensi keuntungan di atas 100%. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Apakah kamu siap nanggung risikonya untuk ngejar potensi keuntungan sebesar itu? Sebagai mentor, tugas saya selesai. Saya udah kasih petanya. Keputusan buat melangkah sekarang ada di tangan kamu.